lagi. Kali ini kita mau belajar tentang teks narasi. Nah, minggu lalu sudah dijelaskan sedikit ya, apa sih itu teks narasi. Oke, untuk selanjutnya mari kita belajar bersama-sama. Apa itu sih teks narasi? Teks narasi yaitu paragraf kang nyeritakake kadadean kang digawe supaya pamaca kaya ngalami dhewe kadadean kang diceritakake. Jadi teks narasi itu adalah teks yang dibuat supaya ketika kita membaca teks tersebut kita juga seperti mengalami, seperti berada di dalam situasi seperti yang dituliskan oleh penulis itu. Nah, setelah teks narasi ada juga paragraf narasi. Apa itu paragraf narasi? Paragraf narasi yaiku karangan sing ngandharake kadadean manut urutan wektu utawa kronologi, ana paraga, latar, lan alur. Jadi setelah kita membahas teks narasi, biasanya kita akan membuat beberapa kalimat menjadi paragraf. Nah, paragraf narasi ini karangan yang menjelaskan berdasarkan urutan waktu atau kronologi. Jadi di dalam paragraf narasi ada tokoh, ada latar, dan alur. Tuladhane yaiku cerbung, novel, cerkak, dongeng, roman, hikayat, biografi, lan kisah pengalaman pribadi. Jadi itu tadi contoh-contoh teks narasi. Oke, kita lanjut. Teks narasi dijelentrehake seperti berikut ini. Jadi penjelasan teks narasi dijabarkan menjadi berikut. Yang pertama, cerita mau ditindakake ing sakjroning wektu. Jadi cerita narasi itu berdasarkan urutan waktu. Yang kedua, duweni struktur waktu kang runtut. Jadi kronologi waktunya itu runtut ya. Yang ketiga, bisa awujud kasunyatan utawa fiksi. Jadi bisa berwujud kenyataan atau khayalan. Dan yang keempat, anane tumindak ing sakjroning cerita. Jadi ada tindakan di dalam cerita. Maksud teks narasi yaiku yang pertama, menehi panglipur marang wong kang padha maca. Jadi teks narasi itu memberi penghiburan kepada orang yang membaca. Selain itu, teks narasi juga bisa aweh pendidikan, menehi ngerti, menehi refleksi, lan menehi daya imajinasi. Jadi di dalam teks narasi itu kita bisa mendapatkan pendidikan di dalamnya, pengetahuan, refleksi. Kita juga bisa berimajinasi. Oh ya, kita mundur sebentar ya. Untuk yang tadi, ono tumindak ing sakjroning cerita. Nah, ini yang keempat, anane tumindak ing sakjroning cerita. Minggu lalu sudah dijelaskan ya, bahwa teks narasi itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Jadi tumindak ing sakjroning cerita, tindakan yang ada di cerita itu dibagi menjadi 3 itu ya: orientasi, komplikasi, dan juga resolusi. Masih ingat kan video minggu lalu kita sudah membahasnya? Oke, kita lanjut yang tadi. Ya, ini tadi sudah. Nah, teks narasi kaponto dadi 2 jenis. Jadi teks narasi itu dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada narasi sugestif. Narasi sugestif yaitu
narasi kang isine arupa karangan kang sipate fiksi utawa khayalan. Narasi sugestif menehi wacana kang ngracik kanthi runtut nganti bisa nggugah pangangen-angene wong kang maca. Nah, jadi narasi sugestif ini adalah narasi yang bersifat khayalan, dan ketika kita membaca narasi sugestif, kita seperti berimajinasi di dalamnya. Kita merasa seolah-olah ikut di dalam cerita tersebut. Nah, tuladhane atau contoh dari teks narasi sugestif yaitu novel, cerkak, dongeng, roman, dan hikayat. Oke, kita lanjut. Yang kedua, narasi yang kedua yaitu narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris yaitu narasi kang isine arupa karangan kang sifate nyata. Narasi ekspositoris menehi wacana kang mung menehi keterangan lugu utawa apa anane. Nah, jadi narasi ekspositoris ini yaitu narasi yang bersifat aktual atau bersifat keadaan yang sebenarnya. Jadi bukan dibuat-buat, bukan sekedar karangan biasa, tetapi benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya. Contoh atau tulodo dari teks ekspositoris yaitu biografi, autobiografi, lan kisah pengalaman pribadi. Nah, ciri-ciri atau titikane teks narasi yaitu yang pertama, beberake makna kang sinandi. Yang kedua, ngurepake pangangen-angen utawa imajinasi. Sing ketelu, nalar mung kanggo nggayuh makna. Sing kepapat, basa figuratif, tembunge konotatif. Jadi titikane utawa ciri-ciri narasi sugestif yaiku yang pertama tadi beberake kang dadi sinandi. Jadi menjelaskan apa yang menjadi keinginan penulis. Yang kedua, ngurepake pangangen-angen utawa imajinasi. Jadi kita bisa berimajinasi di dalamnya, kita ikut seolah-olah berada di dalam cerita atau menjadi salah satu tokoh cerita. Yang ketiga, nalar mung kanggo nggayuh makna atau makna yang di dalamnya itu adalah untuk membuat kita benar-benar seperti merasakan keadaan itu. Dan yang keempat, bahasanya figuratif, bahasa figuratif, dan kata-katanya bersifat konotatif. Figuratif itu kan berarti ada figuran, ada tokoh, dan juga konotatif. Konotatif itu bukan bersifat sebenarnya ya, jadi ada kiasan-kiasannya. Nah, itu ciri-ciri dari narasi sugestif. Kemudian ciri-ciri dari narasi ekspositoris kan tadi sudah dibagi menjadi dua ya. Yang pertama, jembarake wawasan utawa pengertian. Yang kedua, beberake keterangan bab prastawa. Yang ketiga, ande dasar nalar supaya podo sarujuk. Yang keempat, basa informatif, tembung denotatif. Jadi ini ciri-ciri dari narasi ekspositoris yang tadi dikatakan bersifat nyata, aktual, keadaan yang sebenarnya. Jadi ciri-cirinya yang pertama, memberikan wawasan atau pengertian karena ini adalah nyata, bisa dibuktikan. Yang kedua, menjelaskan tentang sebuah peristiwa. Yang namanya peristiwa pasti diketahui ya, tanggalnya kapan, kemudian seperti cerita yang kemarin sudah kita bahas tentang gunung berapi itu korbannya berapa, kemudian kerugiannya berapa. Nah, seperti itu. Yang ketiga, berdasarkan nalar. Nah, jadi bukan berdasarkan imajinasinya penulis, bukan, tetapi bersifat juga berdasarkan info-info yang bisa kita terima dengan akal sehat. Nah, dan yang terakhir, bahasanya informatif, jadi memberikan sebuah informasi, tembungnya bersifat denotatif atau bersifat sebenarnya. Nah, itu tadi
kita sudah belajar sedikit tentang teks narasi. Semoga kedepannya kita bisa belajar mengenai teks-teks yang lain, dan semangat terus untuk belajar meskipun dalam masa pandemi, meskipun kita masih harus belajar di rumah, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi.